Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengangkat satu tema yang saya beri judul parameter hidup. Apa itu parameter hidup, Pak? Jadi parameter itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan sesuatu agar dapat menemukan nilai dari sesuatu itu. Itu adalah parameter. Jadi parameter hidup itu berarti apa, Pak? Parameter hidup itu berarti ukuran hidup secara menyeluruh. Itu artinya parameter hidup, Bapak Ibu. Jadi yang perlu dipersoalkan pada pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini adalah apakah Bapak Ibu dan saya pernah mencari tahu apa yang dapat dijadikan sebagai parameter hidup kita? Sebab Bapak Ibu, seseorang yang rindu hidupnya berkenan di hadapan Bapa, maka ia akan terus berusaha hidup mengubah diri menjadi lebih baik. Namanya ingin berkenan, itu artinya dia akan berusaha mengubah diri, kan begitu. Dia akan terus berusaha untuk mawas diri terhadap setiap tindakan, sehingga Bapak Ibu, maka mau tidak mau, karena kerinduannya keberkenanan hidupnya di hadapan Tuhan, maka seharusnya seseorang harus mencari parameter hidupnya agar semakin mengenal dirinya, agar supaya semakin mengetahui seberapa baiknya hidupnya, Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, dengan mengenal diri dengan baik, maka seseorang akan lebih mudah memperbaiki bagian-bagian hidup yang belum mencapai standar nilai yang dikehendaki oleh Bapa. Makanya berbicara parameter itu kan sebuah tolak ukur untuk mendapatkan nilai dari sesuatu itu. Dan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk dapat berkenan di hadapan Bapa, maka dia akan berusaha mencari parameter hidupnya. Makanya yang menjadi persoalan kita adalah apakah Bapak Ibu telah mempergumulkan hal ini dan berusaha untuk mencari parameter hidup kita, Bapak Ibu. Saya secara pribadi mempergumulkan hal ini. Saya terus mencari parameter yang dapat saya gunakan untuk mengukur keberkenanan hidup saya di hadapan Bapa di surga. Saya terus mencari, Bapak Ibu. Dan sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu, dari pembelajaran saya membaca Alkitab, ternyata saya menemukan parameter hidup dalam Alkitab yang sungguh sangat luar biasa. Sebab parameter tersebut bukan hanya dapat saya kenakan secara pribadi, Bapak. Ternyata parameter yang saya temukan ini, saya melihat bahwa parameter ini dapat dikenakan oleh semua orang. Apalagi bagi orang percaya, Bapak Ibu. Jadi parameter ini harus dikenakan oleh kita semua sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengiring Tuhan. Apalagi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus mengenakan parameter ini. Alkitab telah mencatat dengan jelas bahwa parameter hidup manusia itu terdapat pada lidahnya. Terdapat pada apanya, Bapak Ibu? Lidah. Kita buka ya Alkitab kita.
yang terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan ayat ini dengan baik. Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih benar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, yaitu tubuh kuda itu. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjelat dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut rupa Allah. Jadi dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nasihat Yakobus sudah begini. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh terjadi demikian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kebenaran ini, kebenaran yang ditulis oleh Rasul Yakobus ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa lidah bagian kecil dari tubuh yang dapat mengidentifikasi dengan tepat kehidupan seseorang. Jadi Bapak Ibu, cukup dengan perkataan seseorang dapat dikenal. Dengan perkataan seseorang dapat dikenali seperti apakah sebenarnya manusia tersebut, Bapak Ibu. Mengapa bisa demikian, Pak? Sebab Bapak Ibu, setiap perkataan yang dinyatakan oleh lidah itu berasal dari dalam hati. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut itu semuanya bersumber dari hati manusia. Hati manusia itu adalah cerminan hidup. Hati manusia itu adalah cerminan hidup, Bapak Ibu. Sebab hati manusia itu adalah perbendaharaan dari seluruh hidup.
Jadi selama kita hidup itu kan melihat sesuatu masuk ke mata, apa yang kita dengar masuk ke telinga, mewarnai jiwa, sehingga itu menjadi perbendaharaan yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Makanya di dalam Lukas 6 ayat 45, bisa minta tolong ditampilkan. Lukas 6 ayat 45 dikatakan bahwa hati ini adalah perbendaharaan hidup Bapak Ibu. Jadi orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat ya, juga mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Mengapa begitu? Ya karena semua yang dikeluarkan itu meluap dari perbendaharaan hati. Makanya saya mau katakan bahwa perkataan seseorang itu mengidentifikasi siapakah orang itu. Sebab apa yang terucap, apa yang dikatakan itu bersumber dari perbendaharaan hati. Makanya ketika seseorang disebut atau dijuluki bahwa orang itu baik atau jahat, itu dari apanya Bapak Ibu? Dari perilakunya Bapak Ibu. Perilaku itu mencakup perkataan, mencakup pikiran, dan mencakup tindakan. Itu perilaku. Ya. Makanya kalau orang bisa didefinisikan itu orang jahat itu. Jadi perilakunya, bisa perkataannya, bisa pikirannya, bisa perbuatannya yang ada di dalam hati manusia itu diekspresikan, wujudnya itu perilaku. Makanya saya bilang tidak ada orang baik mendadak, itu tidak ada. Orang jahat mendadak itu tidak ada. Jadi orang bisa menjadi sangat jahat itu akumulasi dari kejahatan kecil-kecil yang dilakukan. Orang bisa suka berbohong itu jadi mahir berbohong, jadi hebat berbohong, itu tidak tiba-tiba jadi pintar bohong. Itu akumulasi dari bohong-bohong kecil yang dibangun cukup lama sehingga dia menjadi orang yang disebut jago bohong. Itu tukang bohong. Kenapa? Karena dia dari kecil selama hidupnya mengumbar kebohongan sehingga dia menjadi pembohong. Orang yang suka ngerasain orang itu bisa mahir. Jadi orang yang suka merasani orang itu bukan tiba-tiba langsung jadi orang ngerasain orang. Berangkat dari ngumpul ibu-ibu, bapak-bapak, pertama dengar, lihat, ikut-ikut dikit-dikit, lama-lama akhirnya menjadi mahir ngerasain orang. Orang itu loh suka ngerasain orang. Sudah punya julukan orang yang suka ngerasani. Gitu. Jadi apa yang ada di dalam hati itu terekspresi lewat tindakan, lewat perilaku. Tadi saya katakan perilaku itu meliputi apa tadi? Perkataan, pikiran, dan perbuatan, tindakan Bapak Ibu. Jadi perilaku seseorang adalah indikator, semua tangan, ciri dari seseorang. Jadi perilaku seorang, misalnya dia suka ngambil barang orang, karena dia sering ngambil punya orang, perilakunya suka ngentit, maka muncul sebuah julukan, dia tukang ngentit. Setuju? Orang yang suka nyolong, kemudian si tukang nyolong itu dapat sebuah julukan, dia tukang nyolong. Jadi julukan-julukan itu Bapak Ibu itu berangkat dari perilaku yang tidak baik. Itu adalah cirinya, indikatornya Bapak Ibu. Itu berangkat bukan dari dia tiba-tiba jadi jahat, tiba-tiba dia jadi pencuri, tiba-tiba jadi orang yang ngerasain orang, tiba-tiba suka ngomongin orang, bukan.
Itu akumulasi dari apa yang didengar, yang dilihat, itu masuk ke dalam hidupnya, akumulasi terus-menerus menumpuk, sehingga perbendaharaan hidupnya itu terekspresi lewat perilaku yang nyata, sehingga mereka disebut demikian, Bapak Ibu. Yakobus telah mengingatkan kita betapa luar biasanya peranan lidah dalam hidup. Oleh sebab itu Rasul Yakobus mengingatkan semua orang percaya di dalam ayat yang ke-10 tadi, agar kita dapat mengendalikan lidah. Kok begitu, Pak? Iya. Sebab orang yang dapat mengendalikan hidupnya adalah orang yang dapat mengendalikan lidah lewat perkataannya. Saya ulang lagi. Orang yang dapat mengendalikan hidupnya adalah orang yang dapat mengendalikan lidahnya. Oleh sebab itu, kalau seseorang yang berkata dirinya orang Kristen, kalau dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, berarti dia tidak dapat mengendalikan hidupnya. Kalau seseorang tidak dapat mengendalikan hidupnya, please deh, jangan bilang kalau kamu orang Kristen. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah berkata bahwa kita ini orang Kristen, hidupku sudah berkenan Pak di hadapan Allah. Jika Bapak Ibu kita masih liar dalam ucapan, kita masih sembrono dalam perkataan, kita masih berkata jahat, berkata kasar, please deh, saya bilang, jangan terlalu naif. Hidup sudah berkenan di hadapan Tuhan. Karena seseorang yang belum dapat mengendalikan lidahnya, itu berarti keadaan orang itu belum berkenan di hadapan Bapa. Sebab ukuran keberkenanan yang sejajar dengan kesempurnaan itu letaknya pada pengendalian lidah, yaitu perkataan. Karena perkataan itu adalah identitas diri. Nilai manusia itu di situ. Orang kalau ngomongnya jorok, bisa dihargai orang? Nggak bisa. Orang ngomong tapi nggak pernah nepati janji, bisa dihargai orang? Nggak bisa. Kenapa? Perkataan itu nilai diri kita. Sebab perkataan itu adalah bagian dari identitas diri, memiliki nilai di situ, Bapak Ibu. Karena perkataan itu keluarnya dari hati, sumber perbendaharaan seluruh hidup, Bapak Ibu. Makanya kita harus menjadi pribadi atau menjadi orang Kristen itu harus bisa mengendalikan lidah perkataan kita, Bapak Ibu. Saya di sini pernah diminta untuk menyampaikan khotbah tentang hati nurani ya. Dari pembelajaran kemarin tentang hati nurani, itu ternyata hati nurani itu adalah bagian terdalam yang ada di dalam diri manusia. Makanya dikatakan bahwa perkataan itu bersumber dari hati, itu berarti bagian terdalam diri manusia. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Manusia itu kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh, kan begitu? Ya, di dalam tubuh itu ada jiwa, di dalam jiwa itu ada roh dan nesyama. Pak, ada nesyama baru ya. Ini lama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar bahasa aslinya atau belajar tentang antropos, belajar tentang antropologi, Bapak Ibu akan belajar nesyama ya, Mas Eka ya. Jadi manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Di dalam tubuh ada jiwa, di dalam jiwa ada roh dan nesyama, Bapak Ibu. Roh itu unsur kehidupan. Binatang semua punya roh.
ya, punya unsur kehidupan. Nesyama itu unsur kesadaran, pengertian. Ya, binatang nggak punya nesyama. Binatang cuma punya roh. Sampai sini paham? Jadi di dalam tubuh ada jiwa, di dalam jiwa ada roh dan nesyama. Di dalamnya nesyama itu ada hati nurani. Bagian terdalam dari hidup manusia itu hati nurani. Di mana letaknya, Pak? Di dalam nesyama. Nesyama itu rumahnya hati nurani. Itu nesyama. Kesadaran itu rumahnya hati nurani itu namanya nesyama, cangkangnya. Makanya Alkitab di dalam Amsal 20 ayat 27 mengatakan bahwa nesyamanya manusia itu pelita Tuhan. Jadi hatinya manusia itu pelita Tuhan, Bapak Ibu. Nah, tolong tampilkan, oke, saya bacakan. Roh itu dalam bahasa aslinya itu dalam Amsal itu nesyama, Bapak Ibu. Kalau punya Alkitab yang bisa bahasa asli, di situ ditulis bukan roh tapi nesyama. Ya. Jadi nesyama manusia adalah pelita Tuhan. Kok begitu, Pak? Ya, karena nesyama itu tadi cangkangnya apa? Cangkangnya hati nurani. Makanya Bapak Ibu, bukan main-main kalau Alkitab berkata bahwa perkataan yang bersumber dari hati itu harus diwaspadai, Bapak Ibu. Mengapa? Karena jika perkataan itu tidak diwaspadai, lidah yang tidak dikontrol, lidah yang tidak dikendalikan, bisa membawa kita kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Makanya kita sebagai orang Kristen, tadi saya mau mengatakan bahwa hukumnya wajib, mau tidak mau, Bapak Ibu, saudara dan saya harus dapat mengendalikan lidah. Sebab tidak dapat dibantah bahwa perkataan itu menjadi identitas. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang Kristen mulutnya bocor semuanya, usah kalau Kristen aja. Orang Kristen ngomongnya kotor semua. Coba, ini kan melempar kotoran ke wajah Tuhan. Setuju? Coba bayangkan orang Kristen minggu ke gereja, tepuk tangan haleluya, nangis-nangis, pulang dari gereja ngerasain orang, ngomongnya kasar sama istri, sama suami, sama anak, kasar sama tetangga kalau ngomong, uraan gitu. Kira-kira kita dapat menjadi berkat nggak di tengah-tengah lingkungan? Bisa bawa jiwa nggak? Nggak bisa. Perkataan kita itu identitas kita, Bapak Ibu. Makanya sebagai orang percaya, saya begitu memohon, minta belas kasihan kepada Bapak Ibu, please jaga dan kendalikan lidah kita agar kita dapat mengejar kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita tidak dapat mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita, sebetulnya kita ini menjadi penipu, sebetulnya menipu diri sendiri. Jika kita masih liar dalam perkataan, kita masih sembrono dalam perkataan, sebetulnya kekristenan yang dikenakan itu menjadi kekristenan yang sia-sia, Bapak Ibu. Gak berfaedah sebetulnya. Kenapa? Gak berdampak. Karena untuk menjadi saksi Tuhan bukan hanya lewat perbuatan, juga lewat perkataan. Orang dewasa yang dipegang itu perkataannya. Setuju? Saya kalau ngomong sebagai orang dewasa, dipikir dulu baru berbicara. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak enggak. Anak-anak itu ngomong nyeplos, ya sudah selesai. Kalau orang dewasa, itu perkataannya itu menjadi identitas diri, bahwa dia ini
orang yang dapat dipercaya atau tidak? Setuju? Makanya Bapak Ibu, kalau menjadi Kristen, kita masih liar dalam perkataan, maka kita adalah orang-orang yang sebetulnya menjadikan kekristenan itu menjadi kebodohan bagi orang-orang, menjadi kebohongan bagi orang-orang. Kenapa? Loh, kamu aja Kristen sudah sekian tahun gak berubah hidupmu kok, ya kan? Lihat itu cara ngomongmu aja kayak preman gitu, ngomongnya jadi orang Kristen. Paham? Kristen macam apa kamu? Kamu aja suka bohong. Dan saya melihat Bapak Ibu, ketika orang Kristen tidak dapat mengendalikan lidahnya, sebetulnya dia adalah pembohong, Bapak Ibu. Bisa buka di dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa Bapak Ibu? Maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tapi kalau lidahnya sering los, tahu los ya? Sering kali ngomongnya nggak benar, perkataan yang tidak membangun. Sebetulnya kekristenan yang Bapak Ibu bangun selama ini itu adalah sia-sia. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, menjadi hal mutlak untuk mengendalikan lidah. Pak, sudah kebiasaan nih Pak, sudah kebiasaan ngomongnya itu nggak baik Pak, mulai hari ini berubah. Amin, amin. Kalau seorang itu tidak bertekad untuk menjadi pinter, bisa pinter? Nggak bisa. Orang yang bertekad pinter aja belum tentu pinter ya. Setuju? Apalagi yang nggak bertekad pinter. Kalau orang bertekad pinter itu ngapain? Dia pasti belajar, mempersiapkan waktu, mengatur hidupnya supaya dia bisa mencapai target pinter. Betul? Kalau anaknya nggak pengen pinter, hidupnya ngapain? Sembrono tuh, main, sudah wis tidak mengatur hidupnya, nggak ngatur waktunya, yang diisi cuma main seneng, kan begitu. Orang yang berusaha pinter aja belum tentu pinter, apalagi yang tidak mau pinter. Paham? Kalau Bapak Ibu mau hidup sempurna, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus memaksa diri supaya menanggalkan perkataan lidah yang liar, supaya kita berjuang hidup nanti ketika menutup mata Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang benar. Sudah lama Pak, saya ini mulutnya itu aduh susah nih Pak. Belajar dikendali. Biasa kalau ngomong sama suami kuasa, Papa, sekarang enggak, sayang. Bisa kan? Biasa kalau ngomong sama istrinya itu, bojoku, sekarang ganti, sayang. Bisa? Biasanya kalau marahin anak-anak itu, kalau ngomong Tuhan, tetangga 10 rumah dari rumahnya denger. Sekarang sudah mulai amin. Dulu yang kalau lagi kumpul dengan ibu-ibu itu suka kalau di kampung duduk bareng, minyak rambut, sambil ngapain? Rasani tonggoi. Mulai duduk bareng, jangan bicara tetangga, yuk kita ngomong yang lain, yang membangun. Gimana kalau kita bicara ibu-ibu, ayo kita besok nanam apa, ayo kita buat apa. Kan ada topik-topik lain toh yang bisa membangun. Itu berangkat dari kesediaan kita untuk menanggalkan gaya bicara yang sudah lama, yang menaun di dalam diri kita, yang sulit diubahkan. Kalau Bapak Ibu tidak bergegas atau tidak mau memulai untuk memperbaiki diri, maka saya khawatirkan Bapak Ibu
perkataannya los sampai nanti menutup mata, kan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengendalikan lidah itu adalah hukum mutlak yang harus dikenakan oleh semua orang percaya. Mengendalikan lidah itu bukan hanya di kehidupan nyata Bapak Ibu. Hari ini kan zamannya teknologi ya. Setuju? Zamannya sudah canggih. Semua sudah dapat mengakses internet dengan mudah. Setuju? Setuju? Saya mau mengatakan di mimbar ini di tengah-tengah Bapak Ibu, mengendalikan lidah itu bukan hanya di kehidupan nyata. Dalam dunia maya pun, yaitu ketika kita bermedsos, media sosial, kita sebagai orang percaya harus dapat mengendalikan lidah kita. Sebab Bapak Ibu, saya melihat di media sosial maupun di dunia nyata, itu banyak sekali orang-orang Kristen itu yang gak lihat perasaan orang kalau ngomong. Ya, ini yang gewanasnya itu sudah tingkatannya itu apa ya? Levelnya nggak ketulungan lah. Ya, kuasa sudah kadarnya itu kadarnya nggak bisa ditolong Bapak Ibu. Tetapi ada juga orang Kristen ya sebetulnya bisa ditolong sih. Ya. Saya melihat orang Kristen itu ya icip-icip ngomong yang nggak bener ya, masih nyentuh-nyentuh pembicaraan yang nggak pantas, itu masih banyak. Kalau saya bilang bukan banyak sih, banyak Bapak Ibu. Ya, jadi orang Kristen yang masih bermain-main dengan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang tidak pantas, itu juga banyak Bapak Ibu. Saya ini kan orangnya suka nongkrong ya. Kenapa ya? Karena saya ingin jadi garam di tengah-tengah manusia di mana nggak ada garam. Pas saya bukan pendeta, gubulnya pendeta. Enggak, saya jarang gubul pendeta. Saya gubulnya dengan masyarakat umum Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya lagi nongkrong di warung, nongkrong di pos satpam, nongkrong dengan tetangga-tetangga, itu bisa nongkrong. Jadi saya suka ngopi Bapak Ibu. Kalau saya melihat anak yang ngomongnya kotor, pakai kalung salib, anting-anting salib, laki-laki lagi pakai anting-anting, ngomongnya sembarangan, saya bilang jaga dong ngomongnya, kalau ngomongnya nggak bener lepas dong salibnya. Paham maksud saya? Jangan buang kotoran di wajah Tuhan. Saya ini ada di tengah-tengah pergaulan, saya berusaha menjadi berkat di tengah-tengah komunitas dimanapun saya berada. Saya menunjukkan saya orang Kristen, tapi saya menunjukkan saya pendeta. Kalau ngomong saya pendeta nggak enak nanti. Oh iya pas pendeta kan itu nggak enak ya. Tapi kalau saya bilang ya saya orang Kristen, saya berusaha menjadi berkat, kan diterima. Ketika saya ajak teman-teman pendeta, Pak, ayo ngopi di warung. Pak saya pun juga nongkrong. Ya ini saya. Kenapa? Disitulah saya cari jiwa. Kalau kita pendeta ketemu pendeta, garam ketemu garam, darah tinggi. Ya kan? Gegeran terus. Ya. Terang ketemu terang, nggak bisa dilihat, nggak bisa dinikmati sih. Lo coba dikasih dari ujung sana Pak, jarak 1 cm kasih lampu, 1 cm penuh lampu. Bisa dinikmati ruangannya? Nggak bisa, kenapa? Silau dan panas. Bapak Ibu, menjadi garam dan terang itu ditempatkan di tempat di mana tidak ada garam, tidak ada terang, supaya keberadaan asinmu itu bisa dinikmati orang, dicicipi enak. Kalau lampunya nggak seberapa banyak, bisa dinikmati. Setuju? Setuju? Itu saya Bapak Ibu. Saya ada di banyak komunitas. Saya kebetulan bekerja di bidang rental mobil. Jadi saya punya driver. Saya dikasih teladan sama dia. Saya bukan hanya urusin rental, saya juga berjubah Gojek Bapak Ibu. Saya Gojek, saya pakai Gojek, saya nongkrong di tengah-tengah tukang Gojek. Mereka lihat, oh sama,
tukang gojeknya. Kalau sama, mereka pasti kelihatan aslinya, Bapak Ibu. Ya, saya nongkrong di Pak Satpam, saya pakai motor, saya nongkrong di Pak Satpam, saya bergaul dengan Pak Satpam. Saya harus menjadi berkah. Oke? Bukan hanya perbuatan, perkataan yang saya sampaikan di tengah-tengah komunitas, saya harus bisa memilih kata, kosakata yang membangun, yang menasehati, kosakata yang tidak menyinggung, Bapak. Dan itu seharusnya dikenakan oleh semua orang percaya. Setuju? Bapak Ibu kalau di gereja kan semuanya malaikat ya. Bapak Ibu kalau masuk gereja ini ada yang mesok? Nggak ada tadi ya? Tadi nggak ada ya? Tadi Bapak ketemu orang marah-marah di sini tadi? Nggak ada. Kenapa Pak? Di dalam gereja ya? Di dalam gereja. Coba Bapak Ibu kalau keluar, itu identitas kelihatan aslinya. Hujan-hujan, wah pulang ibadah, hujan. Sudah reda, oh puji Tuhan, sudah reda hujannya. Berharap pulang pelan-pelan ke pinggir jalan. Ada orang bawa motor ngebut, cuek, kegenjret, keluar, oi, pulang dari gereja. Apa harusnya ucapan begini, puji Tuhan, sudah reda, Tuhan baik sekali, sehingga saya nggak kebasahan gitu kan. Pak pulang dengan belas hati sukacita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik gitu. Di pinggir jalan tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan kecepatan yang tinggi lewat di kubangan air, jet, kena kita. Kemudian aslinya kita keluar mulut kita, perkataan kita keluar, hei, aslinya muncul. Makanya Bapak Ibu, di dalam gereja itu semuanya malaikat. Makanya untuk melihat keberadaan diri kita, mengenal identitas kita, ujilah kita di lingkungan yang sesungguhnya. Amin. Saya bilang Pak, orang sabar itu nggak bisa kumpul dengan para malaikat, nggak teruji kesabarannya. Setuju Pak ya? Bapak Ibu kalau mau teruji kesabarannya, Tuhan izinkan orang-orang yang benceng. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Amin. Makanya kalau ada masalah itu bilang sama Tuhan, Tuhan, yes. Gitu. Seringkali kan orang kita kalau punya masalah apa? Dikembalikan sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, cabut, ambil Tuhan. Padahal Tuhan bilang masalahmu itu untuk mendewasakan kamu nak, supaya kamu tahan uji nak, kan begitu. Tapi orang Kristen nggak sadar tuh, pinginnya apa? Pinginnya yang enak-enak terus disuapin bubur, kasih susu, bubur, susu. Nggak pernah makan daging, tulangnya nggak kuat. Oke? Makanya Bapak Ibu, saya melihat kehidupan orang Kristen itu masih banyak orang Kristen yang tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ia memiliki kecenderungan mengumbar perkataannya dengan liar, sehingga perkataan-perkataannya itu tanpa disadari melukai sesamanya. Banyak apa banyak? Banyak kan? Saya sering kali dengar orang gak ke gereja, kenapa? Gereja itu orangnya lak ngomong, rasa-rasa terus. Jadi masnya gereja, pasti masjid Airis. Kita kemarin ada ya temennya istri saya, itu suaminya sampai hari ini tidak mau ke gereja. Kenapa? Sakit hati dengan orang Kristen. Perkataan orang Kristen itu ada yang ekstrim Bapak Ibu, sehingga ketika dia berkata itu melukai sesamanya, sampai menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Dan yang membuat saya itu sedih itu adalah ada banyak orang Kristen yang perkataannya itu sampai membuat orang membenci kekristenan, sampai mereka menolak Tuhan. Ngeri. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berucap berkata-kata, tolong diperhatikan lawan bicara kita. Kita kendalikan hidup kita. Ketika ada orang sharing, saya nggak langsung buka Alkitab, enggak. Saya dengar dulu dia ngomong apa, tak tampung dulu.
Sampai dia ngomong sampai habis. Saya mungkin ngomong 1-2 kata dulu. Terus dia nanggapin lagi. Sampai saya tahu saya harus berbicara apa dengan dia. Oke? Kenapa? Karena perkataan kita ini kalau sampai salah bisa membuat orang menolak Yesus. Setuju? Yang paling mengerikan itu adalah orang Kristen yang kelihatannya diem, nggak ada omongannya, nggak ada perkataannya, diem. Tapi di sini, itu lebih ngeri, Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan perilaku itu meliputi apa tadi? Perkataan, pikiran. Jadi kalau perilakunya okelah dia tidak berucap, tapi pikirannya yang jahat, hatinya yang jahat. Ini lebih berbahaya, Bapak Ibu. Ya, dia nggak ngomong, tapi pikirannya banyak rancangan kebencian di sini. Lihat orang enak dikit, ada orang celaka, syukurin, nggak ngomong tapi dirasakan, dipikirkan. Kebencian itu memenuhi pikirannya, kejahatan memenuhi pikirannya. Dia nggak banyak berkata-kata sih, tetapi kebencian dan kejahatannya diekspresikan lewat perbuatan. Nggak mau kumpul, nggak mau deket. Ada kan orang kelihatannya baik, kan ada banyak ya. Saya banyak menemukan orang Kristen itu kelihatannya baik-baik, ya, tapi perbuatannya itu menyakitkan. Oh, kamu nggak punya kerja ya? Kerja di tempat saya aja. Oh ya, makasih. Kerja, tapi menerima gajinya nggak sepadan dengan pekerjaan. Masih kerjaan baik, Bu, tapi kalau kita tidak bisa memberi upah yang sepantasnya, itu kejahatan di mata Tuhan. Oh, kelihatannya baik, tapi kalau di rumah itu kelihatan tingkahnya, perbuatan itu kelihatan. Sama orang ngomong, oh iya saya tuh sama dia itu nggak baik, tapi kalau ngasih itu yang nggak bagus-bagus. Kasih baju, saya tuh kasihan sama dia itu, saya mau kasih dia baju, cari yang paling jelek, yang sudah lama, kainnya yang sudah rantas, tahu yang getas, yang gini grek, cari, oh ini sudah nggak suka, ini taruh dulu. Oh ini cari barang-barang yang nggak bagus dikasih ke orang. Itu kan namanya mulutnya baik sih, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan. Saya mau nolong dia itu, tak berkati aja, belikan nasi berasnya beras nggak bagus, Pak. Orang nggak punya itu, Bapak Ibu, setiap hari makannya berasnya nggak bagus. Kalau mau berkatin orang, kasih beras yang bagus. Setuju? Orang nggak punya itu setiap hari pakai baju yang nggak bagus. Setuju? Kalau mau kasih orang, kasih baju yang baru, yang bagus. Itu menunjukkan bahwa apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan sama. Setuju? Ini perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Terus ada lagi, Bapak Ibu, orang Kristen yang unik sekali. Nggak banyak bicara sih, juga perbuatannya nggak kelihatan kalau dia itu orang yang aneh. Tapi Bapak Ibu, dia ekspresikan kebencian dan kejahatannya itu melalui medsos. Ya, dia membuat status di WA kebencian, tapi dia nggak ngomong. Dasar kamu tidak tahu diri, sudah dikasih nggak terima kasih, gitu. Pasang status di WA. Dia nggak ngomong, Bapak Ibu, dia nggak berbuat sih, nggak bertingkah mencurigakan kalau dia orang jahat, tapi di medsos, oh dia mengumbar kebencian, kejahatannya begitu ekstrim, Bapak Ibu. Dan yang paling membuat saya ini menjadi agak ngeri itu gini loh, orang-orang Kristen begini itu seringkali ngajak Tuhan ikut membenci, ngajak Tuhan ikut membenci, dan mengajak Tuhan untuk ikut menghukum. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa membalas, biar Engkau yang membalas ya Tuhan. Coba paham? Dia mengajak Tuhan, Tuhan dia menyakitiku,
Dia menindas aku Tuhan, biar Engkau yang balas dia Tuhan. Tuhan ya ikut-ikut diajak untuk membenci dan ikut membalas. Tapi dia nggak ngomong, dia nggak bertindak, tapi di medsos ditulis ngajak-ngajak Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang tidak dapat mengendalikan lidah. Makanya Bapak Ibu, kebenaran pada siang ini di mimbar yang dikhususkan untuk menyatakan kebenaran ini, saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya untuk kita menjaga lidah kita. Amin. Menjaga perilaku kita, bukan hanya di dunia nyata, termasuk di medsos. Di apa Bapak Ibu? Di medsos ya. Supaya dimanapun kita berada, kita tidak sembrono dalam berperilaku. Supaya lewat kehidupan kita yang tetap berintegritas benar ini, kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya, dan kekristenan kita, saya berharap dapat terus mencapai kesempurnaan seperti yang Bapak kehendaki. Susah enggak mengendalikan kita Bapak Ibu? Susah? Susah? Bukan susah saya bilang. Susah. Tapi bukan alasan kita untuk tidak berubah. Oke? Bukan alasan. Mulai sekarang sedikit-sedikit dipaksa untuk berubah. Mau ngomong kasar ingat, oh iya ya. Kan kemarin khotbahnya disuruh mengendalikan lidah. Mau ngomong yang nggak benar ingat, kendalikan lidah. Dalam situasi apapun tolong kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini diingat, ditorehkan di otak kita, di hati kita. Ya, saya berharap nanti bertumbuh kebenaran ini Bapak Ibu bisa disempurnakan. Tidak hanya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sudah saya perpanjang, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya dapat menghidupi kebenaran ini dan Bapak Ibu hidupnya semua dapat menjadi berkat. Tuhan berkati. Amin.